Baik, halo teman-teman. Perkenalkan saya Dimas Pramonugroho. Saya dari kelas C Teknik Informatika, asal lisensi Universitas Negeri Surabaya, angkatan 23. Kali ini berkaitan dengan tugas sistem operasi. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis memori komputer, mari kita tahu apa itu memori komputer. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, atau kalau misalnya kita bahasa Indonesia akan penyimpanan komputer. Kadang juga komputer memori, memori komputer, kadang juga memori. Komputer storage, komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan juga informasi saat kita menggunakan komputer. Jadi setiap kita menjalankan sebuah komputer, semua proses yang telah terjadi pasti disimpan di dalam memori. Kita masuk ke jenis-jenis memori komputer. Nah, memori komputer itu yang pertama ada memori internal, dan kedua ada memori eksternal. Untuk lebih lanjutnya, memori internal memiliki fungsi, yaitu dia dapat menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit. Nah, ALU ini berfungsi buat proses perhitungan di komputer. Jadi semua proses perhitungan di komputer itu terjadi pada ALU. Nah, kemudian di dalam ALU ini akan diproses dan kemudian hasil pemrosesan tersebut, daya hasil pemrosesan tersebut dari ALU itu sebelum dikirimkan ke peranti keluaran akan ditampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Jadi semua penyimpanan data yang diproses dari ALU ini akan disimpan dulu dalam memori utama sebelum dikirim ke peranti keluaran. Dan juga misalnya ada instruksi yang berasal dari input atau peranti masukan, nanti akan ditampung juga di memori utama. Kemudian jenis-jenis memori internal. Yang pertama ada ROM, Read Only Memory. ROM ini merupakan perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jadi untuk ROM ini tidak dapat diubah, jadi hanya bisa dibaca. Kemudian sampai sekarang juga ada banyak jenis RAM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer. Di antara lain ada PROM, kepanjangannya Programmable Read Only Memory. Jika isi RAM ditentukan biasanya oleh vendor, nah beda dengan PROM ini. PROM ini dijual dalam keadaan kosong. Jadi awalnya itu masuk kosong, kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Jadi kita bisa ngisi sesuka hati kita. Dan juga misalnya kita udah isi programnya ini, isi prom dari hasil isian kita itu tidak dapat dihapus. Jadi permanen sifatnya. Ini contoh gambar dari prom. Jadi kayak begini teman-teman. Kemudian yang kedua ini ada namanya Random Access Memory atau RAM. Ia merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan juga dapat menjadi tempat penyimpanan data yang dapat dibaca ataupun ditulis kemudian dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Nah, memori ini sifatnya jenisnya itu volatile, mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika satu dayanya dimatikan. Jadi misalnya satu daya dimatikan, semua data yang kita simpan di dalam RAM ini akan hilang.
Kemudian jenis-jenis RAM. Nah, jenis-jenis RAM ya teman-teman. Jenis-jenis RAM itu ada banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama ada DRAM, yaitu Dynamic Random Access Memory. Kemudian ada Static Random Access Memory. Kemudian ada IDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. Kemudian ada yang namanya FPM RAM, atau Fast Page Mode DRAM. Jadi Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory. Kemudian ada yang namanya SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Kemudian ada yang namanya Double DDR, Double Data Rate SDRAM. Jadi kepanjangannya Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Kemudian ada RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Ini contoh gambar dari DDR atau Dynamic Double Data Rate SDRAM. Ini contohnya. Jadi keynote position itu ada di sebelah sini. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah sebelah kanan. Ini untuk yang 2 RAM, ini yang 3 RAM. Nah, selain daripada itu ada juga namanya cache memory. Cache memory ini merupakan tempat penyimpan data sementara. Cara ini dimaksudkan untuk meningkatkan transfer data dengan cara untuk menyimpan data yang pernah diakses pada sisi tersebut, sehingga apabila misalnya ada data yang ingin diakses adalah data yang sama, maka akses akan dapat dilakukan dengan cepat. Jadi proses akses data dengan cache memory lebih cepat karena dia langsung gitu, nggak melalui perantara. Cache ini juga berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena cache menyimpan data dan informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga dapat meningkatkan kerja prosesor. Cache ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, seperti halnya contohnya L1 cache, kemudian L2 cache, dan L3 cache. Cache yang dibangun ke dalam CPU itu sendiri disebut sebagai level 1 atau L1 cache. Kemudian cache yang berada dalam sebuah chip yang terpisah di sebelah CPU disebut level 2 cache atau L2. Beberapa CPU memiliki keduanya L1 cache dan L2 built-in dan menugaskan chip terpisah sebagai cache level 3 atau L3 cache. Cache yang dibangun dalam CPU juga cenderung lebih cepat daripada cache yang terpisah. Namun cache terpisah masih sekitar 2 kali lebih cepat dari random access memory. Jadi walaupun cache yang terpisah itu lebih lambat daripada cache yang dibangun dalam CPU, ia tetap lebih cepat daripada RAM, random access memory. Kemudian selain memori internal tadi, ada yang namanya juga memori eksternal. Memori eksternal ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi para pengguna jangka panjang. Memori eksternal ini dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan permanen suatu proses dan juga pembantu RAM. Memori eksternal ini juga memori yang terbilang murah kalau di pasarannya dan juga kapasitas tinggi dan penggunaannya lama atau jangka panjang. Kita masuk ke jenis-jenis memori eksternal. Jenis-jenis memori eksternal yang pertama adalah yang namanya floppy disk. Dengan berkembangnya komputer pribadi, maka diperlukan media untuk mendistribusikan software maupun pertukaran data. Nah, oleh karena itu,
para ilmuwan mulai mencari solusi yang tepat, maka ditemukanlah yang namanya itu disket atau floppy disk oleh IBM. Nah, selain dari yang tadi floppy disk yang tadi, ada yang namanya hard disk. Hard disk merupakan sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan juga berisi piringan magnetis yang fungsi utama dari hard disk itu sendiri sebagai media penyimpanan atau storage data secara permanen. Hard disk ini menyimpan berbagai macam informasi. Salah satunya informasi mengenai hardware yang ada dalam PC, lalu OS itu sendiri. Ini contoh dari gambar hard disk kayak gini. Lumayan gede hard disk. Ini hard disk yang 1 terabyte ini. Kemudian ada yang namanya CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM ini yaitu drive yang memiliki kemampuan membaca kepingan CD atau DVD dan juga mampu menulis di kepingan CD atau DVD lainnya. Jadi misalnya yang kayak dulu-dulu kita dapat menonton film melalui CD, biasanya gitu diputar di laptop. Tapi buat penggunaan CD sekarang itu udah jarang ya teman-teman. Nggak semasif dulu. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya flash disk. Flash disk ini cukup mungkin sering didengar oleh kita ya, flash disk. Flash disk ini juga sering disebut sebagai USB drive, kadang juga pen drive, yang dimana fungsinya itu untuk menyimpan dan memindahkan data Anda. Komponen dari flash disk ini lebih sederhana dan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan hard disk. Jadi flash disk ini lebih kecil, lebih gampang dibawa kemana-mana. Tapi juga ya buat penyimpanannya itu lebih sedikit. Kadang cuma 10 MB, kadang cuma berapa giga gitu. 3 giga, 2 giga. Mungkin itu aja buat penjelasan tentang memori komputer. Coba kita lihat sebentar tentang video-video mengenai memori komputer. Tentang sistem kerja dari memori komputer. Coba kita buka YouTube. Mungkin supaya teman-teman ada gambaran juga tentang gimana sistem kerja memori komputer. Mungkin kita mulai dari yang RAM dulu. Sistem kerja RAM. So what is ClickUp? ClickUp is an Langsung aja. Berada. Apa kabar semuanya? Kembali lagi agar kalian bisa pada gadget seperti smartphone yang sedang kalian gunakan saat ini. Dengan demikian, apabila ukuran RAM semakin besar, maka proses multitasking dalam sebuah komputer maupun gadget akan semakin lancar. Jika ukurannya semakin besar, RAM tersebut akan menghindari terjadinya hang pada sebuah komputer dan freeze dalam smartphone. Fungsi yang kedua, RAM bisa digunakan sebagai penyimpanan memori sementara. Selanjutnya, fungsi RAM yang perlu kalian ketahui adalah sebagai penyimpanan memori sementara. Fungsi ini merupakan fungsi RAM yang paling utama. Memori yang ada pada RAM kemudian akan diteruskan menuju CPU untuk diproses informasi dari aplikasi maupun program yang ada dan kalian simpan di dalam RAM. Proses pengolahan informasi ini sangatlah cepat, bahkan dapat dilakukan dalam waktu hitungan detik saja. Namun, tentu saja ini tergantung pada ukuran RAM yang kalian gunakan.
Mudahnya adalah, semakin besar kapasitas RAM-nya, semakin cepat pula proses penyimpanan memori dalam sebuah komputer. Lalu fungsi RAM selanjutnya, yaitu bisa menentukan spesifikasi sebuah gadget. Tidak hanya itu saja, fungsi RAM pun bisa memilih kapasitas RAM yang tidak terlalu besar. Untuk komputer maupun gadget lainnya, RAM berukuran minimal 2 GB saja sudah cukup untuk penggunaan sehari-hari, baik itu untuk aplikasi dan game yang bersifat mendasar. Namun, jika kalian menggunakan untuk keperluan lainnya, kalian bisa tingkatkan kapasitas RAM tersebut agar prosesnya berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya, RAM bisa diakses kapan saja tanpa batas waktu. Berbeda dengan ROM, fungsi RAM sangatlah fleksibel. Bila dilihat dari segi penyimpanan memori, RAM dapat menyimpan banyak data secara acak, sementara ROM hanya bisa menyimpan data-data internal saja. Dari sini kita bisa lihat kalau RAM lebih memiliki keunggulan. Dengan begitu, kalian bisa menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Namun, kalian juga perlu sesekali untuk mengecek kapasitas RAM tersebut, apakah masih ada space ataukah sudah penuh. Lalu fungsi RAM yang terakhir, jangan salah, RAM sangat berperan vital dalam hal gaming dan pekerjaan para desainer. Bagi kalian yang gemar bermain game dan selalu memiliki tugas dengan aplikasi berbasis desain dan juga 3D, RAM berukuran cukup besar akan sangat penting dalam membantu proses yang ada. Mengingat kedua hal tersebut memiliki kapasitas ruang yang sangat besar. Bayangkan saja, jika aplikasi yang kalian gunakan berukuran besar, sementara RAM yang digunakan tidak memadai atau ukurannya terbilang kecil. Tentu ini akan berdampak pada kinerja komputer atau smartphone menjadi lebih lambat dari biasanya. Oh iya, lalu apa perbedaan RAM dengan ROM? RAM dan ROM memang terdengar sama, akan tetapi kedua hardware ini memiliki fungsi yang berbeda. Lantas, apa sebenarnya perbedaan dari keduanya? Berikut deskripsinya. RAM memiliki fungsi menyimpan data secara sementara, digunakan dalam operasi normal, dan menulis data lebih cepat. Sedangkan ROM menyimpan data secara permanen, digunakan untuk proses komputer, dan menulis data lebih lambat. Oke cuy, itu dia sedikit review pembahasan mengenai fungsi RAM. Setelah kalian mengetahui fungsi RAM untuk komputer maupun smartphone, penting juga buat kalian memperhatikan jenis dan ukuran RAM ketika memilihnya untuk mendukung kebutuhan aktivitas kita. Semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue pamit. Wassalamualaikum. Itu untuk penjelasan tentang RAM. Coba kita cari sistem kerja caca memori. Tahu nggak sih kenapa? Video interaktif kami di sini cara geser dan itu bersifat sementara. Catch memiliki 3 bagian. Yang pertama L1, L2, dan L3, di mana L1 ukurannya kecil tapi cepat, L2 lebih besar dari L1 tapi lebih lambat dari L1, dan L3 lebih besar dari L2 tetapi lebih tidak ditemukan. Dia akan mencari di RAM dan kemudian ditransfer di CPU dengan kecepatan lebih lambat dibandingkan catch. Ketika CPU mencari data di cache dan data ditemukan. Ketika data ditemukan di cache L1, maka CPU tidak perlu mencari data ke L2, L3, ataupun RAM. Ketika CPU mencari data dan Mungkin itu aja ya teman-teman buat sistem kerja dari cache memori. Mungkin saya harap teman-teman bisa paham mengenai cache memori. Sekian dari saya, terima kasih.